Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Dia Anggraini. Saat ini sedang diberi tugas tambahan menjadi kepala sekolah di SD 144 Rejang Lebong. SD 144 Rejang Lebong merupakan SD terakhir yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Walaupun letaknya di pedesaan, namun kami tidak ingin tertinggal dengan SD-SD di kota lainnya. Kami mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun belum sempurna, kami berusaha untuk terus melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Salah satu cara dalam penerapan pembelajaran tersebut yang saya lakukan adalah dengan melaksanakan supervisi akademik dengan prinsip coaching. Guru-guru menjadi mampu untuk mengeluarkan ide-idenya sendiri. Pada saat supervisi, guru tidak menjadi takut, namun malah mereka menjadi senang karena mereka dapat menggali ide-ide yang ada pada dirinya. Sebelum diterapkannya supervisi akademik dengan prinsip coaching, pembelajaran di SD 144 Rejang Lebong belum berpusat kepada siswa. Dari 9 orang guru, baru 30% guru yang mampu menerapkan strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Tantangan-tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SD 144 Rejang Lebong antara lain, yang pertama, usia guru yang mendekati masa-masa pensiun. Yang kedua, kemampuan IT yang belum mumpuni. Yang ketiga, sarana yang belum tersedia. Dan yang terakhir adalah guru belum berani untuk menampilkan ide dan hal-hal yang baru. Untuk mengatasi situasi dan tantangan-tantangan yang terjadi di SD 144 Rejang Lebong, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah meningkatkan kompetensi guru. Salah satunya melalui supervisi akademik dengan prinsip coaching. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan coaching adalah sebuah proses untuk membantu seseorang mencapai sebuah goal yang diinginkan melalui bimbingan, instruksi, dan pelatihan. Langkah-langkah dalam penerapan supervisi akademik dengan prinsip coaching antara lain, yang pertama, melaksanakan in-house training terkait dengan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, dan supervisi akademik. Yang ketiga, guru mencari referensi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi melalui PMM dan Google. Langkah berikutnya adalah mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah sekitar untuk peminjaman alat-alat TIK karena di SD 144 Rejang Lebong belum tersedia. Alhamdulillah, Yuyun tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan hasilnya menurut saya sudah sangat hebat ya. Ada 4 tahap supervisi akademik prinsip coaching yang saya terapkan di SD 144 Rejang Lebong. Yang pertama adalah niat untuk membantu dan mendukung guru dalam pengembangan pembelajaran di kelasnya. Tahap yang kedua adalah tahap pra-supervisi. Pada tahap ini, saya menyepakati waktu dengan guru kapan akan dilaksanakannya supervisi. Artinya, supervisi dilakukan tidak secara mendadak. Tahap yang ketiga adalah tahap supervisi. Peran saya di sini adalah sebagai pengamat pembelajaran yang tidak mengganggu proses pembelajaran yang dilakukan guru. Dan tahap yang terakhir adalah pasca supervisi. Pada saat pasca supervisi, saya akan menjadi pendengar aktif, artinya saya akan mendengarkan refleksi guru tersebut atas kelemahan dan kekuatan dari pembelajaran yang sudah dia lakukan. Proses mendengar aktif ini adalah proses kedekatan antara saya dengan guru, agar guru merasa nyaman untuk bercerita apa yang menjadi kendalanya. Mungkin di sini nanti saya akan membuat Yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya akan memberikan pertanyaan pemancing, sehingga guru akan mengeluarkan ide-ide yang sebelumnya belum terpikir olehnya atau yang sudah terpikir namun tidak bisa ia ungkapkan. Hal ini sebagai langkah saya untuk memberdayakan guru-guru sehingga dapat menyepakati rencana pengembangan pada pembelajaran berikutnya. Saya juga tidak lupa untuk memberikan umpan balik apresiatif dan konstruktif. Hal ini sangat penting karena guru-guru memerlukan umpan balik agar dia mengetahui dan bisa memperbaiki pembelajaran yang sudah dia lakukan. minggu depan ya Bu ya. Minggu depan insya Allah nanti kalau Ibu ingin melaksanakan pembelajaran itu, saya boleh ya Bu lihat lagi, boleh saya bisa lihat perkembangannya. Ya, dari itu aja Ibu, saya harapkan pembelajarannya tetap semangat untuk membimbing anak-anak kita supaya pembelajarannya dapat berpusat kepada anak-anak kita. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi
tampil puisi yang kalian sudah buat. Rindu sekolah dengan suasana hati, ceria aku rindu sekolah, bercengkrama. Alhamdulillah, setelah dilaksanakannya 4 kali supervisi akademik dengan prinsip coaching sejak bulan Juli lalu, terdapat perubahan yang cukup signifikan pada guru-guru di SD 144 Rejang Lebong. Puisi yang dinyanyikan. Udah bagus ya? Rambutnya semilir adik. Dari 9 orang guru, 60% diantaranya sudah mampu menerapkan pembelajaran yang lebih beragam. Sekarang, produk-produk pun tidak lagi dalam satu macam, tapi sudah bermacam-macam sesuai dengan gaya belajar siswa dan juga minat bakat siswa. Guru-guru di SD 144 Rejang Lebong sudah berani untuk mengajak siswa untuk belajar di luar ruangan atau di lingkungan sekitar sekolah. Selain itu juga, pembelajaran di kelas tidak lagi terpaku pada soal-soal dan mengerjakan atau menulis saja. Selain pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas yang semakin menarik, melalui supervisi akademik dengan prinsip coaching ini juga, guru sudah memiliki keinginan untuk mengajari siswa mengenal TIK. Walaupun harus meminjam alat-alat TIK dari sekolah sekitar, hal itu tidak menyurutkan semangat guru di SD 144 Rejang Lebong untuk mengenalkan kepada siswa tentang bagaimana pengoperasian TIK itu sendiri. SD 144 Rejang Lebong sudah mengenalkan P5 yang merupakan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Tema yang diambil adalah gaya hidup berkelanjutan, yaitu pembuatan plang merek sekolah dengan memanfaatkan bekas botol air mineral. Sasaran profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dengan sub-elemen alat terhadap alam semesta serta gotong royong. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuyun Marianti, guru SD 144 Rejang Lebong. Kami sangat terbantu dengan penerapan supervisi akademik dengan prinsip coaching. Pada saat sebelum pelaksanaan supervisi, kepala sekolah menanyakan terlebih dahulu kesiapan kami dalam menentukan jadwal supervisi. Pada saat supervisi dan pasca supervisi juga. Kami tidak disalahkan, tapi kami diberi motivasi untuk mencari jalan keluar atas permasalahan di kelas. Kami juga merasa supervisi ini memberikan banyak sekali manfaat. Pemberian umpan balik apresiatif dan umpan balik konstruktif dari kepala sekolah menjadikan kami lebih bersemangat. Pembelajaran yang saya lakukan sudah berangsur berpihak kepada murid. Produk pembelajaran tidak lagi seragam. Semoga untuk kedepannya dengan supervisi akademi ini kami bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Jusnani. Supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah beda dengan supervisi sebelumnya. Supervisi yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah mengedepankan prinsip coaching yang sangat berpengaruh pada pembelajaran di kelas. Supervisi pada awalnya agak menakutkan, sekarang menjadi wadah diskusi untuk saya dengan kepala sekolah untuk memunculkan ide-ide pembelajaran yang berpihak pada murid. Sejak dilakukan supervisi dengan prinsip coaching, alhamdulillah pembelajaran di kelas saya lebih beragam. Saya sudah lebih berani untuk melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Supervisi akademik dengan prinsip coaching ini sangat membantu guru-guru kami dalam menerapkan pembelajaran, menggali ide-ide yang cemerlang untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Meskipun belum sempurna, kami akan terus berusaha untuk mewujudkan SD 144 yang bagus, berkarakter, aktif, edukatif, dan smart. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.